Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama kita untuk membahas skill yang dapat digunakan saat mengerjakan soal-soal TOEFL exercise. Video kali ini adalah video terakhir kita, dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ke-21 sampai ke-27. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai. Oke, kita akan mulai dengan skill ke-21, yaitu draw the conclusion about who, what, when, and where. Jadi di sini kita harus menarik kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana. Saat kita mendengarkan pada percakapan, tentu kita harus memperhatikan siapa yang berbicara, kapan percakapan tersebut terjadi, di mana letak percakapan tersebut terjadi, juga sumber informasi itu untuk apa gitu ada. Jadi biasanya dalam soal-soal TOEFL exercise itu akan mempertanyakan tentang apa yang dimaksud oleh pembicara, atau biasanya di mana letak percakapan itu terjadi, di mana berlangsungnya percakapan. Di mana berlangsungnya percakapan itu terjadi. Di mana tempat berlangsungnya percakapan itu terjadi, juga siapa yang melakukan percakapan. Biasanya kan seperti itu, teman-teman. Jadi tanpa berlama lagi kita akan lihat ke contohnya. And answer the questions in the text. Conversation 1. Listen to the beginning of Conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu yang siapakah yang berbicara di sana di percakapan tersebut, tentu di sana ada dua orang yang sedang berbicara, yaitu mahasiswa dan seorang pelayan pekerja di sana. Jadi menurut saya jawabannya adalah a student and an employment office worker. Number 2. Where does the conversation take place? Of course, the conversations take place on the campus employment office. Jadi percakapan itu terjadi menurut saya di kantor ketenagakerjaan kampus, yang dijelaskan langsung oleh seorang wanita itu bahwa mahasiswa, ya kamu itu tepat datang ke sini karena memang disinilah pelayanannya. Jadi ada percakapan atau pernyataan dari wanita tersebut bahwa ya mahasiswa itu tepat untuk datang ke tempat itu untuk mencari pekerjaan. Oke, sekarang skill yang ke-22. Skill ke-22 adalah mendengarkan jawaban secara berurutan. Percakapan yang digunakan untuk menggunakan skill ini biasanya percakapan yang cukup panjang. Jadi saat kita mencari jawaban, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, kita mendengarkan percakapan dengan fokus, baru mencari jawaban. Dan yang kedua, mencari jawaban sekaligus mendengarkan percakapan. Oke, mari kita mendengarkan audio berikut sebagai contoh saat menggunakan skill ini. Oke. Conversation 2. Questions 6 through 10. Listen to a conversation between two friends. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Kayaking? Yes, you know what a kayak is, don't you? It's a long, narrow boat, the kind first used by the Eskimos. It's quite popular now on whitewater rivers. Oh, I know what a kayak is. I was just surprised that you would take a trip like that. Weren't you scared? At first I was, but after I learned some techniques for maneuvering the kayak, it wasn't so bad. We didn't start out on the river. We had 3 whole days of instruction in a shallow pool first. Then, when we finally got out on the river, I felt ready for it. Did you spend the nights camping outside on the ground? That alone would make the trip unappealing to me. Oh no, the accommodations were fantastic. Each person on the trip had a private cabin,
And the facilities included a hot tub, a lodge where you could have a drink and relax, and a top-notch cafeteria with great food. Now that part of the trip does sound good to me. But I don't think I'd like the part that involves riding through rough water in a small kayak. Oh, you should try it. I know you'd like it. I'm going to do it again myself as soon as I can afford to spend the time and the money. Well, better you than me. Number 6. When does the conversation probably take place? Jawaban untuk pertanyaan nomor 6 adalah D. Karena konteksnya menunjukkan waktu yang tepat untuk memulai atau melanjutkan suatu kegiatan. Number 7. What are the man and woman discussing? Jawaban untuk pertanyaan nomor 7 adalah C. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pria tersebut telah melakukan perjalanan sebelumnya dan sedang berbagi pengalaman yang sudah dia alami. Oke guys, kita akan lanjut ke skill 23. Di skill ini kita harus memperhatikan bagaimana percakapan itu berlangsung, karena biasanya percakapan ini sangat amat panjang, teman-teman. Jadi di sini biasanya satu percakapan itu terdiri dari beberapa soal. Maka dari itu, kita ketika mengerjakan soal-soal yang seperti ini, kita harus teliti atau memperhatikan jawaban-jawabannya. Biasanya itu dalam percakapan itu pasti langsung terlintas gitu, kira-kira jawabannya apa ya, kisi-kisi jawabannya. Jadi kita langsung lihat aja di contoh berikut ini. 6 through 10. Listen to a lecture given by a professor. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes. Number 6. What was the topic of yesterday's lecture? Number 7. What is the topic of today's lecture? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya akan menjawab dengan jawaban B, the volcanoes of the Ring of Fire, yang mana itu secara spesifik membahas tentang gunung berapi dan cincin api ketika pembelajarannya itu dilakukan kemarin. Dan untuk pertanyaan kedua itu merupakan jawaban B, the characteristic of volcanoes in the Ring of Fire. Mengapa? Karena ini membahas tentang gunung berapi di cincin api yang akan dilanjutkan dari topik yang sebelumnya. Artinya ya hari ini kita akan belajar tentang volcanoes in the Ring of Fire, the characteristic of volcanoes in the Ring of Fire. Oke, sekarang lanjut ke skill yang ke-24. Skill yang ke-24 adalah mengantisipasi pertanyaan. Jadi, percakapan kali ini sangat panjang dan kita pasti akan bingung dong, kira-kira apa nih yang bakalan jadi pertanyaan. Jadi, kita harus mengira-ngira kira-kira pertanyaan apa nih yang bakalan diberikan. Jadi, kita mendengarkan sekaligus untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang kita buat sendiri. Oke, mari kita dengarkan audio sebagai contoh. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. Untuk nomor 2, the question is, how often that Prof. Martin give the lectures? Jawabannya B, 2 times a week. Karena saat ia menjelaskan terkait teknis belajar di kelasnya, dia mengatakan bahwa pembelajaran biologi ini akan disampaikan twice a week atau 2 kali seminggu dan sekali di laboratorium. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke skill 25, yaitu menentukan topik dalam suatu percakapan. Jadi ketika kita mendengarkan percakapan, maka kita harus tahu nih topik utama dalam percakapan itu apa. Biasanya
terdapat pada kalimat pertama atau pembicara pertama yang mengutarakan pendapatnya. Jadi kita harus teliti tentang apa sih yang dibicarakan oleh kedua orang itu gitu. Untuk contohnya kita lihat berikut ini. Listen to the first part of each of the talks and decide on the topic of each talk. Number 1. The first part of Talk 1 is Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? The topic of Talk 1 is the first day of class in Biology 101. Menurut saya itu adalah jawaban yang paling tepat. Karena dari awal percakapan sudah menunjukkan bahwa ada seorang profesor bernama Martin yang memperkenalkan dirinya juga beberapa teknis pembelajaran seakan-akan itu sebagai awal baginya untuk memperkenalkan biologi kelas di hari pertama. Jadi jawaban yang tepat, the first day of class in Biology 101. Oke, skill yang ke-26 adalah menarik kesimpulan tentang siapa, apa, di mana, dan kapan. Saat kita mendengarkan percakapan, kita harus membuat kesimpulan sendiri. Kira-kira siapa yang sedang berbicara, topik apa yang sedang dibicarakan, kapan berlangsungnya pembicaraan tersebut, dan di mana tempat terjadinya percakapan berikut. Kita harus mengingat hal-hal kecil yang diucapkan oleh si pembicara 1 dan pembicara 2 karena hal tersebut akan membantu kita untuk menemukan jawaban. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Talk 1, and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk probably take place? Number 3. When does the talk probably take place? Number 4. What course is being discussed? Oke, kita akan lanjut ke skill terakhir, skill 27, di mana kita harus mendengarkan jawaban secara berurutan. Jadi di dalam percakapan ini akan dijelaskan beberapa jawaban yang mana dalam kisi-kisi yang akan kalian lihat di soal TOEFL biasanya sudah terdapat 10 atau beberapa soal atau beberapa kisi-kisi jawaban. Jadi kita harus teliti nih apa kira-kira jawaban yang tepat untuk beberapa kisi-kisi jawaban. Bisa juga dengan kalian mendengarkan seluruh audio itu sampai selesai, baru kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Tapi yang lebih efektif menurut aku adalah kalian perlu untuk mendengarkan audio itu sampai selesai, Kalian perlu mendengarkan audio itu sampai selesai. Kemudian mencari jawaban. Kalian perlu mendengarkan audio itu sambil melihat kisi-kisi jawaban yang ada, karena itu akan memudahkan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi untuk contoh soalnya kita akan lihat contoh berikut ini. 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu jawaban paling tepat adalah C, on the first day of class. Karena konteksnya menunjukkan dari tadi itu percakapannya itu menunjukkan bahwa itu adalah awal semester atau pertemuan pertama dari biologi kelas. Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah 2 times a week, yang mana dari lecture-nya sendiri dari Martin, Profesor Martinnya mengatakan bahwa pertemuan kelasnya itu akan 2 kali dalam seminggu dan 1 kali di laboratorium. Number 3. What is the assignment for the next class? The assignment for the next class is, I think, is D, to read 1 chapter of text. Karena itu merupakan ya tugas pertama yang dikasih oleh Profesor Martin kepada murid-muridnya. Oke guys, jadi hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang sudah kami perbuat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga video-video yang kita buat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.